Ya, kita mulai deh ya. Ini benar deh ya, kuliah respirasi ya? Ya, Betul, dokter. halo. Ya, soalnya tadi saya ngirim ke koordinatornya link Zoom baru, tapi belum ada respon. Oh, ternyata belakang yang sama ya. Oke, kita mulai aja deh ya. Nanti mudah-mudahan jam 3 seperempat sudah selesai. Setengah 4 kurang lah. Oke, silakan deh kalau mau di apa namanya? Kalau mau di apa namanya itu? Di simpan buat direkam boleh. Kalau enggak juga apa tadi yang pertama juga sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya, salam sehat. Kita ketemu lagi deh ya pada kuliah hari ini. Alhamdulillah masih bisa daring, jadi bisa sampai teman-teman sekalian. Ya, oke hari ini kita akan belajar tentang patologi sistem respirasi. Terutama kita akan membahas tentang eh, paru. Nah, jadi sebenarnya kalau sistem respirasi dari hidung sampai ke paru-paru deh ya. Cuma di sini kita memang fokuskan ke paru. Kenapa? Karena untuk sistem respirasi yang lain itu kadang-kadang sudah nyampur dengan THT, THT, kemudian gigi mulut, kemudian pencernaan sudah masuk. Jadi mungkin kita fokus di sini saja. Jadi sebelum kita mempelajari tentang patologi paru, nah kita harus tahu dulu gambaran normal dari paru kita seperti apa. Dari anatominya, dari trakea sampai ke alveolnya seperti apa susunannya, kemudian nanti ada bronkus primer, sekunder, tersier, bronkiolus, terminal bronkus, bronkus respiratorius, dan akhirnya menjadi alveolus. Di mana masing-masing tipe-tipe bronkus itu nanti bisa diidentifikasi dengan pemeriksaan histologi. Jadi kalau anatomi ya kita hanya bisa melihat trakea, bronkus utama, cabang bronkus sama bronkiolus. Yang lainnya nggak akan kelihatan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita harus tahu gambaran struktur normal dari alveolus ini. Jadi alveolus ini ada apa namanya parenkimnya, ada alveolusnya terdiri dari sel dilapisi sel-sel pneumosit 1 dan pneumosit tipe 2. Pneumosit tipe 1 itu yang matur, yang banyak melapisi dari rongga alveolus. Sedangkan pneumosit 2 itu merupakan sel-sel cadangan. Sehingga untuk neoplasma atau keganasan yang berperan lebih penting adalah pneumosit tipe 2. Seperti kita tahu deh ya, kalau di kulit, di mana di saluran cerna, di tempat lain, sel-sel cadangan itu dia biasanya memiliki kemampuan regenerasi yang replikatif yang tinggi dan dia bisa mengalami diferensiasi menjadi beberapa jenis sel. Sama pada paru, kenapa kok di paru jenis sel tumornya banyak? Bisa adeno, bisa squamous, itu ternyata karena memang yang berkembang bukan sel-sel yang tipe ini, tetapi bukan tipe 1 ini, tetapi yang biasanya adalah berasal dari pneumosit tipe yang kedua. Kemudian di situ ada apa namanya? Ada pembuluh darah, kemudian ada dinding pembuluh darahnya. Nah, kemungkinan bisa dari tumor adalah dari alveolusnya dan dari pembuluh darahnya itu. Kemudian ada genetik bawaan pada paru, misalnya ada hipoplasia. Hipoplasia berarti dia tumbuh dengan tidak sempurna. Organ kis itu berarti ada kista organ di baik di paru, di hepar atau di mana ya, di sama-sama. Biasanya bisa dilapisi epitel pulmoner bersilia atau bisa squamous. Ada pulmoner sequester ya, di bagian dari paru, tetapi dia tidak berhubungan dengan trakea, sehingga tidak berfungsi dalam proses respirasi. Kemudian ada penyakit atelektasis yaitu apa namanya kolaps bisa Recording in karena progress. bisa juga karena kompresi tekan dari luar atau bisa karena fibrosis atau kontraksi. Kemudian ada penyakit infeksi ini yang dulu apa namanya terkenal waktu zamannya infeksi ya apa namanya SARS-CoV-2 itu apa? Infeksi flu burung kemudian dilanjutkan dengan infeksi COVID. Sehingga pada infeksi akut lung injury ini biasanya terjadi kerusakan pada paru-paru, pada alveolus yang sifatnya akut
sehingga terjadi gangguan nafas dan biasanya pasien akan meninggal. Jadi gambaran histologinya seperti ini ya. Jadi sel-sel paru yang harusnya ini lapisannya alveolusnya tipis, lapisan pneumositnya kecil ini jadi rusak gantinya jaringan fibros yang tebal sehingga tidak ada pertukaran oksigen di sini sehingga pasiennya bisa mengalami kematian karena gangguan karena gagal nafas. Edema pulmo ini bisa berupa dari gangguan dari paru atau dari luar paru, nanti akan dibahas banyak oleh teman-teman dari bagian paru. Penyakit obstruksi dan penyakit restriksi ini walaupun bisa didiagnosis dari PA, tapi jarang sekali deh ya, karena biasanya cukup dengan pemeriksaan radiologi dan gambaran klinis dari pasien ini juga akan dibahas oleh teman-teman dari paru. Kemudian penyakit karena environment atau polutan ini banyak dulu deh ya, pas zaman-zamannya revolusi industri. Karena saat ini sudah banyak sekali diketahui polutan atau bahan-bahan yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan, sehingga sudah dicarikan solusi atau pencegahannya, sehingga penyakit-penyakit paru yang disebabkan oleh karena lingkungan atau polusi sudah banyak berkurang atau ditekan. Sehingga sekarang sangat jarang sekali kita menemukan pasien-pasien dengan kelainan paru yang diakibatkan oleh karena faktor lingkungan. Sampai saat ini semenjak saya selesai sekolah belum pernah dapat deh kasus-kasus dari pneumokoniasis ya, namanya pneumokoniasis itu penyakit-penyakit paru yang disebabkan oleh pekerjaan, lingkungan atau polusi. Bisa karena coal mineral lungs berarti pada pekerja-pekerja tambang batu bara, memang banyak itu ya waktu revolusi industri pada asbes kita pasir ya, pasir, silika, dan yang lain ternyata tentunya bisa menyebabkan kerusakan di paru-paru. Ini gambarannya, kalau paru mengalami kerusakan, misalnya silikosis, akan terjadi proses yang namanya fibrosis. Jadi ada kolagen, ada apa namanya pembentukan fibros yang menggantikan jaringan alveolus yang normal. Ini yang kita sebut sebagai silikotik nodul. Tapi sekarang tidak pernah kita jumpai ya. Ini yang lebih sering lagi adalah judulnya asbestosis. Ini bisa gambarannya di sini ada gambaran asbes body, jadi gambaran dia. Gambarnya seperti apa ini? Ada kayak pentolan, kemudian ada apa namanya segitiga, lanjut dengan garis manjang, kayak kena pintu ya dia, kayak kena pintu ini. Ya seperti ini. Ini biasanya dibuat pada orang-orang yang terpapar banyak asbes. Ya, tapi saat ini sangat jarang dijumpai itu ya. Jadi pasien gangguan ringan sudah diobati, sudah dikasih terapi, dan pasien dipindahkan sehingga tidak sampai ke gangguan seperti ada gambar di bawah ini. Terus penyakit karena obat juga ada, penyakit paru bisa karena obat, bisa juga karena radiasi, misalnya pada pasien-pasien dengan tumor-tumor yang lokasinya di dada, tumor paru, tumor paru, tumor apa namanya, payudara, hati, tumor di tiroid sehingga kadang-kadang berefek ke paru-paru. Ada juga karena penyakit autoimun, misalnya rheumatoid arthritis, sistemik sklerosis, leukotriematosis juga bisa berdampak pada paru-paru. Kemudian apa yang sering kita jumpai adalah penyakit-penyakit granulomatosa. Granulomatosa di sini tidak hanya pada penyakit tuberkulosis ya, ada beberapa penyakit granulomatosa, misalnya sarkoidosis, yang disebabkan oleh penyebab yang belum jelas, kemungkinan karena faktor imun, autoimun. Sehingga penyakit ini kenapa penting? Karena penyakit ini gambarannya sangat mirip dengan gambaran proses tuberkulosis. Jadi pada sarkoidosis ini nanti ditemukan adanya reaksi granuloma non cascading, jadi ada apa namanya gambaran mirip kayak tuberkel, tapi di tengahnya tidak ada nekrosisnya. Kemudian dijumpai adanya asteroid body, sehingga penyakit ini sangat sulit dibedakan dengan TB paru. Sehingga sekali lagi ke apa namanya untuk diagnosis dari gambaran PA itu mutlak diperlukan informasi dari gambaran klinis dan radiologi sehingga kita tidak salah diagnosisnya gitu ya. Ini gambarannya. Jadi ini mirip sekali dengan gambaran tuberkulosis, tuberkel ya. Ada gambaran granuloma, di sini ada masa amok, biasanya ada ionisasi atau fibrosis.
kemudian di sekitarnya ada banyak sel-sel apa namanya, sel-sel histiosit. Histiosit menggabung menjadi sel raksasa, sebagian bentuknya seperti langhan, datian langhan. Ya, ini yang disebut sebagai gambaran non kasretik granuloma dijumpai pada sarkoidosis. Kadang-kadang bisa ditemui asteroid badis, tapi tidak semuanya dia. Seperti ini kita nggak ketemu asteroid badis yang khas di sini ya. Sehingga kadang-kadang walaupun ada gambaran khasnya itu, tetapi tidak selalu kita jumpai. Sehingga memang keterangan klinik itu penting untuk diagnosis dari gambaran histopatologinya. Ada juga beberapa penyakit infeksi, nanti bisa dibaca sendiri, dan ini sangat jarang sekali untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi. Ini tuberkulosis yang paling sering ya, di Indonesia sering, bahkan kemarin juga sediaan yang kita miliki adalah sediaan dari apa namanya, lobektomi, jadi parunya diambil dengan definisi curiga suatu keganasan, ternyata diagnosisnya bukan keganasan, tetapi adalah suatu tuberkulosis. Tuberkulosis ini gambarannya sebenarnya khas deh. Dari gambaran makrosnya nanti ada gambaran banyak nekrosis kaseosa atau perkejuan, seperti keju-keju itu ya. Sedangkan gambaran mikroskopisnya, gambaran histopatologinya, di sini ada gambaran granulomatus, di mana bagian tengahnya ada nekrosis sentral, di sini ada nekrosis yang dikelilingi oleh histiosit epiteloid, di mana sebagian histiosit epiteloid ini akan bergabung menjadi suatu gambaran sel raksasa atau sel datia tipe langhan. Kemudian ada sebuah banyak limfosit. Biasanya jaringan sekitarnya mengalami proses fibrosis. Ini gambaran khas dari tuberkel, gitu ya. Walaupun gambarannya khas dari HE sama apa namanya makrosnya, tetapi dari gambaran radiologisnya tuberkulosis itu bisa menyerupai keganasan, dan keganasan itu juga bisa menyerupai gambaran radiologi tuberkulosis, sehingga diagnosis pastinya masih tetap pemeriksaan histopatologi harusnya. Apa namanya untuk keganasan ya, kalau untuk TB biasanya dengan pemeriksaan bakteriologi. Oke, ini yang penting adalah ini neoplasma paru. Ya, jadi alasannya kenapa kok kita harus belajar tentang keganasan atau tumor di paru? Ya, jawabannya adalah karena tumor paru ini merupakan tumor yang paling mematikan dan tidak pandang usia, tidak pandang jabatan, tidak pandang gender. Jadi kalau kita lihat di berita-berita, baik itu apa rakyat jelata sampai ke pejabat bahkan presiden pun sebagian pernah mengalami kematian yang disebabkan oleh kanker paru. Walaupun kita sudah tahu nih ya, kanker paru ini merupakan salah satu faktor risikonya adalah merokok, tetapi kenyataannya ya, pejabat-pejabat yang biasanya menderita kanker paru adalah pejabat-pejabat yang tidak pernah menyentuh rokok, bukan perokok aktif dan bukan perokok pasif, sehingga memang kanker paru ini masih menjadi suatu tantangan bagi dunia kedokteran untuk bisa diatasinya. Ini kelihatan ya dari apa namanya bukan tahun 2018 itu ternyata insidensi tertinggi kasus terbaru tertinggi adalah yang pertama adalah tumor paru. Jadi kalau kita menanyakan kejadian tertinggi keganasan di dunia adalah yang pertama tumor paru, gitu ya. Yang kedua tumor payudara. Tapi apa namanya kalau payudara kan perempuan semua deh ya. Kalau paru kan laki-laki perempuan. Jadi ini digabung. Terus kemudian yang lebih ekstrim lagi adalah angka kematiannya. Jadi angka kejadiannya 2 juta, angka kematian 1.781 sampai 90% tingkat kematiannya. Ini gelombungan 2018. Dan saya lihat lagi yang gelombungan 2028, walaupun tidak banyak berbeda, tetapi tetap karsinoma paru menduduki peringkat pertama insidensi tertinggi dengan angka kematian yang paling tinggi, angka kematian karena keganasan. Sehingga memang paru ini merupakan apa namanya ya, tantangan yang masih sangat perlu perhatian dari kita semua ya. Eh, tapi kalau teman-teman nanya sebenarnya kalau tumor paling banyak sekarang apa ya? Jawabannya yang paling banyak adalah karsinoma payudara. Kenapa? Kalau insidensinya kalah dengan paru, kenapa tumor payudara lebih banyak menduduki peringkat utama tumor yang paling banyak di dunia? Itu karena ternyata angka kematian tumor payudara itu tidak terlalu tinggi deh.
dia hanya sekitar 30% dibandingkan dengan tumor paru. Sehingga pasien-pasien tumor payudara itu lama-lama makin banyak. Tetapi tumor paru itu semakin lama makin sedikit. Bisa kita lihat ya, berarti tiap tahun penambahan tumor paru adalah sekitar 300 ribu ya, atau 250 ribu. Sedangkan penambahan tumor eh, payudara itu sekitar 1 juta sekian. Sehingga kalau diakumulasikan memang tumor payudara memang paling banyak. Tetapi sebenarnya itu terjadi karena tumor payudara itu memiliki prognosis yang lebih bagus dibandingkan tumor paru. Ini kelihatan ya, angka kematiannya memang paling besar adalah tumor paru. Tumor paru itu angka kematian hampir 90% dibandingkan tumor payudara yang hanya sekitar 30%. Sehingga memang angka jumlah orang yang mengidap kanker payudara lebih banyak dibandingkan paru, tetapi bukan karena memang kasus lebih banyak, bukan ya. Memang yang meninggal di paru lebih banyak dibandingkan di payudara. Sehingga memang tumor-tumor paru ini butuh perhatian yang lebih banyak. Di Indonesia sendiri sebenarnya laki-laki lebih banyak dari perempuan. Karena dia wajar ya, karena memang salah satu faktor risiko utamanya adalah merokok. Di Indonesia yang merokok banyak adalah laki-laki. Tetapi hari ini lama-lama bergeser deh ya. Ini tahun 2018 dan berapa ini ya? 2005 ya ini ya. Nah, akhir-akhir ini ternyata di akhir-akhir tahun 2020-an ternyata emang bergeser deh. Tumor yang perempuan agak mengejar laki-laki karena memang jenis yang lebih banyak sekarang saat ini adalah adenokarsinoma. Sedangkan adenokarsinoma tidak berhubungan dengan merokok. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Walaupun laki-laki lebih banyak, tapi ternyata saat ini yang dominan malah tumor-tumor yang tidak berhubungan dengan merokok yang banyak meningkat. Kemudian ketika kita belajar tentang keganasan atau karsinoma atau neoplasma maligna, maka kita harus tahu prinsipnya. Berarti keganasan itu merupakan proses yang sifatnya multifaktorial dan multistep. Tumor itu berkembang tidak ujuk-ujuk, tidak langsung, tidak akut ya, tidak dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, tidak. Bahkan lebih dari tahunan, bisa bertahun-tahun. Walaupun itu tumor ganas, sehingga tidak ada orang yang misalnya kemarin tidak ada tumornya, tiba-tiba minggu depan jadi hari ini jadi tumor karena juga ada. Kemudian prosesnya banyak yang mempengaruhi, jadi kita tidak bisa bilang, oh tumor paru itu penyebabnya merokok. Tidak, karena kita lihat sendiri di kenyataannya ya, orang yang merokok itu tidak semuanya kena paru, gitu ya. Dan orang yang tidak merokok itu tidak terbebas dari CA paru, sehingga kita nggak bisa menentukan penyebab apa penyebab dari tumor paru itu. Dan itu berlaku untuk semua tumor ya. Misalnya tumor serviks itu kan berhubungan dengan HPV. Tetapi infeksi HPV, hanya infeksi HPV itu tidak mungkin menyebabkan keganasan pada serviks. Butuh faktor-faktor yang lain yang bisa menginduksi atau menyebabkan perubahan-perubahan mutasi genetik sehingga dapat berkembang menjadi karsinoma serviks. Sehingga kalau kita tanya apakah penyebab dari keganasan, kita tidak bisa bilang, tidak bisa menjawab, tetapi kita bisa menjelaskan faktor-faktor risiko terjadinya keganasan. Misalnya, faktor risiko di paru adalah merokok, misalnya, gitu ya, atau polusi, asbes, gitu ya. Tapi faktor risiko apa namanya, kalau kanker serviks, misalnya infeksi HPV, hubungan yang tidak sehat, misalnya seperti itu. Kemudian faktor CA mame, misalnya gangguan hormonal, pemakaian hormon, tidak tidak menikah, tidak menyusui, itu bisa kita sampaikan sebagai faktor resikonya. Kemudian untuk paru ini ada 3 kelompok besar ya. Kalau dulu dibagi menjadi small cell lung carcinoma dan non small cell lung carcinoma. Tetapi saat ini yang non small cell lung carcinoma itu minta dispesifikan apakah di squamous cell carcinoma atau adenokarsinoma. Karena nanti berhubungan dengan terapi yang bisa diberikan ya. Untuk SCC squamous cell carcinoma ini biasanya berhubungan dengan merokok. Kemudian biasanya terjadi mutasi pada gen supresor TP53 dan eh, apa namanya terjadi penurunan gen retinoblastoma dan meningkatkan EGFR1. Sedangkan small cell lung carcinoma atau neuroendocrine carcinoma itu berhubungan dengan peningkatan
mutasi gen MYC. MYC ini adalah suatu protein onkogen. Jadi teman-teman harus belajar ya. Kira-kira gen-gen itu kan ada yang sifatnya apa namanya, yang mengatur gen itu ada yang supresor gen, kemudian ada yang uh, proto-onkogen, kemudian ada yang checkpoint, itu teman-teman harus tahu. Kemudian yang adenokarsinoma merupakan tumor yang sangat paling banyak ya. Memang bergeser ya. Sehingga datanya nanti mungkin laki-laki dan perempuan akan mirip. Karena memang kadang-kadang apa namanya, adenokarsinoma paru yang tidak berhubungan dengan merokok itu dikaitkan dengan faktor hormonal, terutama estrogen. Di sini pada adenokarsinoma ini biasanya berhubungan dengan mutasi tirosin kinase atau EGFR, sehingga penggunaan obat-obat anti EGFR itu bisa diberikan pada pasien-pasien jenis adenokarsinoma yang mengalami mutasi EGFR. Kemudian selain jenisnya tadi, ternyata lokasinya juga berbeda. Tumor-tumor jenis karsinoma sel squamousa dan tumor-tumor jenis small cell lung carcinoma atau myeloid carcinoma itu biasanya lokasinya di sentral, dekat dengan bronkus ya. Sedangkan tumor-tumor jenis adenokarsinoma yang tidak berhubungan dengan merokok itu biasanya lokasinya berasal di perifer atau terminal di daerah daerah alveolusnya. Ini penting kenapa? Karena ini penting untuk melakukan pendekatan diagnosisnya. Kalau misalnya tumornya itu ada di bagian sentral, maka diagnosisnya yang paling tepat adalah dengan menggunakan bronkoskopi. Bisa menggunakan apa deh? Dengan menggunakan sikatan bronkus, bilasan bronkus atau biopsi korsen. Tapi kalau misalnya tumornya ada di perifer, maka modalitas yang paling sesuai adalah dengan pemeriksaan transtorakal needle aspirasi atau ACH transtorak atau dengan menggunakan biopsi forceps transtorakal. Itu penting ya. Penting. Ya, umumnya kalau di perifer adenokarsinoma, di sentral squamous cell carcinoma atau small cell lung carcinoma. Tetapi ya tidak mutlak ya. Kadang-kadang juga ada pengecualian. Ada. Ya, ini adalah jenis-jenis tumor menurut WHO dibagi menjadi adenokarsinoma, squamous cell carcinoma, nanti ada subtype-nya, small cell carcinoma, ada small dan ada yang large. Kemudian adenokarsinoma ada banyak tipe-tipenya, ada yang agresif dan non agresif, ada large carcinoma dan lain-lain. Tapi tipe-tipe yang subtype ini biasanya hanya bisa diperiksa apabila bisa ditetapkan apabila sediaan yang diperiksa adalah biopsi eksisi. Padahal seperti kita ketahui bahwa untuk tumor-tumor di paru, pendekatan diagnosisnya adalah menggunakan pendekatan pemeriksaan sitologi. Bisa menggunakan bilasan, sikatan, atau pemeriksaan dengan aspirasi jarum halus. Ya, hal ini disebutkan beberapa lesi, prekursor sebesar sampai tadi ya. Jadi proses karsinogenesis itu merupakan proses yang multi step, yang bertahap. Tidak langsung dari sel normal menjadi ganas ada. Ada lesi-lesi yang mendahulunya. Dari yang normal menjadi semi normal, menjadi agak ganas, mengarah ganas, spesies, kemudian menjadi ganas ya. Ini ada kalau SCC biasanya dia menjadi lesi prekursornya merupakan apa namanya, displasia atau karsinoma in situ, sedangkan untuk apa namanya, untuk adenokarsinoma dia bisa didahului dengan atipikal adenomatous neoplasia atau adenokarsinoma in situ, sedangkan untuk yang neuroendocrine tumor biasanya didahului dengan diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell neoplasia. Jadi ini adalah proliferasi selnya di mana sel-selnya mengalami proses displasia. Ya, ini kalau saat ini ya, penyebabnya adalah adenokarsinoma 28%, squamous cell carcinoma 20%, small cell, large cell, dan yang lain. Oke, kita masuk ke karsinoma sel squamous. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, bahwa tumor itu proses terjadinya bertahap. Dari awalnya dia mengalami proliferasi atau hiperplasia,
kemudian mencoba bertahan agar tidak tersakiti dengan rokok ya. Rokok kan dia mengiritasi epitel kolumner, sehingga dia berusaha untuk menebalkan selnya. Perbanyak orang biar tetap fungsinya normal. Kemudian dia meningkatkan apa, proliferasi sel melalui hiperplasia sel basal. Kalau masih belum bisa, maka dia akan berubah menjadi sel yang lebih kuat. Kalau rangsangan fisik biasanya lebih kuat sel-sel pipih gitu ya. Kalau rangsangannya kimia lebih kuat sel-sel kolumner. Sehingga kalau ini rangsangannya rokok, dia akan berubah menjadi sel-sel metaplasia squamosa. Metaplasia squamosa akan berkembang menjadi displasia. Displasia akan berkembang menjadi karsinoma in situ. Setelah berkembang menjadi karsinoma in situ, maka dia akan berubah menjadi invasif karsinoma. Prosesnya itu. Kemudian lokasinya biasanya seperti sampaikan di depan tadi ya, karsinoma squamous biasanya lokasinya ada di sentral dekat dengan bronkus, berhubungan dengan merokok. Kemudian biasanya gambaran sitologinya itu sel-selnya tampak backgroundnya kotor, karena kita lihat ya kalau SCC kan ada keratinisasi ya, keratinisasi kalau dibuat setiap histologi biasanya backgroundnya kotor. Terus sel-sel itu sangat polimorfi, ada yang aneh, ada yang besar, intinya ada yang banyak, ada yang masih kecil, ada yang bentukan seperti tadpole, gambarannya ada ya. Ini gambarannya banyak nekrosis atau debris selnya, selnya biasanya sendirian, soliter salah satu, jarang sekali berkelompok. Biasanya hiperkromatis intinya, kadang-kadang intinya lebih dari satu, sitoplasmanya lebih banyak, lebar, dan sel-sel bisa itu sel-sel yang aneh, gitu ya. Beda dengan adenokarsinoma, walaupun dia polimorfi, tapi biasanya sel-selnya mirip. Kemudian kalau kita bingung apakah ini suatu squamous cell carcinoma atau large cell neuroendocrine atau adenokarsinoma atau tumor yang lain, kita bisa membantu menggunakan pemeriksaan imunohistochemia. Nah, molekul weight keratin ini dipakai untuk apa namanya, menentukan apakah dia epitelial atau tidak epitelial. Sitokeratin sama untuk epitelial epitelial. Kemudian P40 sampai 63 itu lebih spesifik untuk jenis karsinoma sel squamosa. Lebih spesifik untuk diferensi squamous karsinoma. Squamous sel diferensi ke arah sel squamosa. Sehingga kalau kita mau membedakan antara adeno dan karsinoma sel squamosa, maka yang dipilih adalah yang bawah ini, P40 dan P63. Jangan pilih yang atas deh. Kemudian ini gambaran histologinya, ini ada keratinnya, menunjukkan mutiara tanduk. Ini gambaran sitologinya yang relatif kotor, sel-selnya masih ada, sitoplasmanya masih banyak. Gambaran ini pindah ke sini ya, jadi kembali seperti ini. Ini pindah yang seperti ini, pindah ke sini ya. Ya, ya bersama-sama, kemudian sel-selnya intinya besar, ada yang besar sekali, ada yang masih kecil, ada yang intinya lebih dari satu. Itulah gambaran dari sel-sel karsinoma squamosa yang bisa nih, intinya satu, dua, ini aneh-aneh ini juga aneh-aneh. Oke, itu ada gambaran tadpole tadi, seperti kekong tadi. Ya, kemudian kalau karsinoma squamosa itu, kalau pengecatan dengan HE, pengecatan dengan gimsa, itu warnanya biru. Tetapi kalau pakai papan itu loh, kalau gimsa itu warnanya biru seperti ini. Ini gimsa deh, biru-biru seperti ini. Sedangkan kalau papan Nikulon warnanya seperti ini. Ada orang pilihnya ini. Agak ini juga karsinoma squamosal. Kemudian adenokarsinoma, nah, ini merupakan keganasan yang biasanya tidak berhubungan dengan merokok, lokasinya seringnya di perifer, bisa ini lokasinya bisa di perifer, kemudian di sentral juga bisa jarang, bisa menyerupai gambaran pneumonia, bisa menyerupai gambaran seperti apa, pleuritis ya, pleuranya melebar, bisa menyerupai gambaran seperti fibrosis atau gambar-gambaran seperti penyakit paru obstruktif kronik misalnya, PPOK, TB juga sangat sering menyerupai gambaran dari adenokarsinoma. Kemudian sitologinya ini agak berbeda dengan karsinoma sel squamosa. Kalau adenokarsinoma itu lebih sering bergerombol, membentuk gambaran morula, asiner, morula seperti bola, asiner itu seperti mawar tuh ya, papiler, papil-papil atau dia tersebar. Intinya bulat, biasanya lokasinya di tepi, di pinggir, di basal, sitoplasmanya sebagian berpakula, kemudian kadang-kadang ada masa musimnya. Sama nanti ya, untuk menentukannya kita bisa menggunakan pemeriksaan imunohistokimia.
Ya bagian atas ini biasanya berhubungan dengan tumor-tumor epitelial yang umum, misalnya ini sitokeratin, KEM2, EMA epitelial, membran antigen, CEA juga berhubungan dengan apa namanya, chorionic epithelial antigen ini juga berhubungan dengan epitelial, CK7 epitelial, tapi terutama untuk kelenjar, tetapi tidak spesifik di paru. Jadi kalau kita mau melihat spesifik di paru, ini kita gunakan yang paling bawah, napsin dan TTFan. TTFan itu walaupun lebih spesifik di atas, tapi dia juga bisa ditemukan di tiroid. Sehingga kalau kita mau membedakan tumor dengan IAC, kita juga harus melihat gambaran klinisnya. Apakah yang mau kita DD itu antara tumor paru dengan tumor mame, atau tumor paru dengan tumor tiroid. Kalau tumor paru dengan tumor tiroid, ya kita jangan menggunakan TTFan. Karena tumor tiroid juga positif terhadap TTFan. Jadi kita bisa menggunakan napsin untuk paru, mamoglobin untuk mame. Kalau kita membedakan dengan tiroid, kita bisa menggunakan napsin untuk paru-paru, sedangkan untuk tiroid kita bisa menggunakan tiroglobulin, antibodi anti tiroglobulin. Kemudian adenokarsinoma ada banyak ya, ada apa namanya, ada tipe-tipenya, tipe asiner ya, tipe lepidik ini kalau gambarannya khas. Kalau kelenjar biasanya membentuk susunan tubuler, tubuler, kadang-kadang bentuk seperti saringan atau kribiformis. Selamanya dismoplastik, dinoplastik, fibrosis ini. Kemudian ini gambaran yang apa namanya? Gambaran adenokarsinoma yang diferensiasinya sangat baik. Ini gambarannya seperti kupu-kupu yang ada di pagar. Dulu namanya bahasa Inggrisnya adalah butterfly sitting in the fence. Gitu ya. Ini gambarnya mirip seperti kupu-kupu. Ini sayapnya, kemudian inti selnya dianggap sebagai badannya. Ini merupakan tumor yang dulu namanya bronchoalveolar carcinoma. Saat ini namanya berubah menjadi tumor lepidik karsinoma. Jadi adenokarsinoma tipe lepidik. Adenokarsinoma ini tipe mikropapilaris. Sebenarnya tipe-tipe ini penting ya. Ada ada apa namanya? Ada korelasi klinisnya karena tipe-tipe ini berhubungan dengan tingkat agresivitasnya. Misalnya lepidik yang merupakan tipe yang deteksi baik ini dia prognosisnya bagus karena tumbuhnya lambat. Berbeda dengan tipe solid dan tipe mikropapilari ini, dia tipenya lebih ganas. Ya, ini gambarannya. Jadi gambaran adenokarsinoma tadi deh ya. Ini bersana intinya kelihatan, irreguler, kromatnya kasar, sitoplasmanya ada fakula-fakulanya, intinya ada di basal gitu ya. Ini di basal berfakula, intinya di basal, ini ada fakulanya. Ini yang tipe lepidik gambarannya tidak terlalu polimorfik, mirip semua kayak sel-sel jinak, tetapi jumlahnya lebih banyak biasanya. Kemudian memang ada ke kromatinnya lebih kasar dibandingkan sel-sel epitel alveolus yang normal. Kemudian ada pemilihan stadium yang penting ya stadium, karena stadium ini menentukan jenis terapi yang bisa digunakan nanti ya. Kalau misalnya stadium 1 atau 2A itu masih memungkinkan untuk dilakukan lobektomi. Sedangkan stadium 2 sampai atas itu nggak mungkin lagi. Dan yang jadi masalah adalah karena paru itu sulit dideteksi dini awal, kita nggak bisa meraba ya, nggak tahu apakah ini tumor atau enggak. Beda dengan payudara ya. Kalau payudara kan ada perempuan tiap mandi merasa oh ada benjolan kecil gitu ya, maka dia masih stadium 1 misalnya. Itu bisa dilakukan operasi, tapi paru nggak tahu. Tiba-tiba saja kita sudah batuk apa nih, berdarah, baru sesak sebentar seminggu ternyata stadiumnya sudah stadium 3 atau bahkan stadium 4 sehingga sangat sulit sekali untuk masuk ke stadium 1 dan 2, apalagi di Indonesia nih ya, yang tingkat kesadaran kesehatannya rendah, biasanya pasien datang minimal stadium 3B, bahkan banyak yang stadium 4 sehingga biasanya pasien hanya didapatkan terapi paliatif saja. Nah, ini kalau misalnya kita dapat adenokarsinoma dari sediaan biopsi eksisi, maka kita bisa menentukan jenis-jenis selnya. Apakah dia tipenya lepidik dan lain-lain itu ya. Tapi ini sudah jarang. Jadi ini biasanya yang menentukan adalah patologi anatomi. Teman-teman cuma tahu aja. Tapi ini syaratnya adalah harus dikerjakan pada sediaan yang
biopsi eksisi, tidak bisa pada sediaan yang sifatnya histologi. Ini menunjukkan bahwa apa namanya semakin tinggi pengetahuan kesehatan biasanya tumor-tumor ini yang sering ketemu adalah yang tidak agresif. Misalnya Jepang ya, Jepang kan kesehatan bagus ya. Yang paling banyak ternyata adalah yang asiner. Asiner itu kan dia diferensiasi bagus ya. Kemudian tipe yang lepidik yang masa-masa awal. Berbeda dengan Indonesia nih. Kalau Indonesia mungkin yang kayak gini. Indonesia yang mana? Ya, ada Indonesia. Misalnya Indonesia mungkin yang paling banyak adalah gambaran yang ini misalnya itu. Lebih banyak yang golongan-golongan mikropapilari yang solid lebih banyak dibandingkan yang lain. Gitu ya. Ini kelihatan deh ya. Jadi kalau intinya kalau misalnya merah itu adalah yang tipe yang mikropapilari gitu ya. Dia prognosisnya paling jelek. Sedangkan ini ya misalnya survivalnya cuma 25%. Sedangkan tipe-tipe yang bagus seperti lipidik ini yang hijau hijau apa namanya hijau muda itu dia lokasinya di sini dia. Di sini sampai di sini di sampai sampai 100% dia masih hidup setelah 5 tahun. Setelah itu kalau berkembang lagi agresif lagi dia menjadi ganas. Kemudian neuroendocrine tumor yang berasal dari sel-sel neuroendokrin. Di sini ada beberapa tipe, ada tipikal karsinoid, atipikal karsinoid, large cell neuroendocrine karsinoma dan small cell karsinoma. Yang penting ada dua ini ya. Tipikal dan atipikal. Tipikal itu berarti tumornya masih kecil. Ya. Kalau masih kecil, mitosisnya apa namanya mitosisnya kurang dari dua mitosis per 10 lapang pandang besar tidak ada nekrosis. Sedangkan atipikal itu biasanya mitosisnya 2 sampai 10 kemudian ditemukan sedikit nekrosis. Jadi kalau ada nekrosis ada mitosis lebih dari 2 minimal masuk ke atipikal. Sedangkan kalau yang sudah karsinoma biasanya mitosisnya lebih dari 10 kemudian gambarannya sudah apa namanya polimorfi dan banyak temukan area nekrosisnya. Ya, ini gambarannya deh yang tipikal yang masih bagus, ini yang tipikal dan sudah mulai polimorfi, kemudian beberapa metode ditemukan, sebagian apa adanya nekrosis. Kalau yang dan karsinoma sudah banyak nekrosisnya, mikrosisnya sudah sangat banyak ini banyak. Oke, ini gambaran PA-nya, histopatologinya ini yang tipikal. Ini misalnya masih relatif monoton, monomorf, kemudian tidak ada bukan nekrosis, mitosisnya hanya kurang dari 2 per 10 lapang pandang. Kalau ini yang mitosisnya ada ini, mitosis yang atipik, biasanya masih mirip seperti ini, walaupun lebih besar, lebih polimorfi, tetapi kita temukan mitosis lebih dari 2 per 10 lapang pandang, kemudian ada area dengan nekrosis. Ini yang small cell, yang ini yang sama ya, dia. Ini yang histologinya gambarannya mirip. Saya masih tidak terlalu polimorfi. Nah, gambarannya biasanya untuk sitologinya adalah kelompok sel seperti lembaran atau baluran. Kemudian enserasinya tinggi karena sitoplasmanya sedikit. Ditemukan nuklear molding, kromatinya kasar, tetapi sifatnya adalah salt and paper. Jadi ada yang benar-benar kasar, ada yang benar-benar halus, ada kasar halusnya. Namanya salt and paper. Kemudian kalau kita bingung, kita bisa menggunakan pemeriksaan imunohistokimia. Kita bisa menggunakan imunohistokimia dengan CD56, kromogranin, dan sinaptopisin untuk menentukan apakah ini benar-benar tumor neuroendokrin. Kalau dia positif berarti memang tumornya adalah tumor neuroendokrin. Ya, ini gambaran tadi deh, ini gambaran histologinya, sel-selnya tambah kelompok, kemudian kromatinya kasar, ada yang halus, ada yang kasar nanti kelihatan besar-besar. Ini yang gambaran sitologinya. Ini yang molding nanti ya, mencetak. Jadi yang ini cekung, ini yang cembung. Ini cekung, ini cembung, ini molding. Kemudian kromatinya salt and pepper ini ya. Ini ada yang tipis kecil-kecil, tapi ada yang apa, menggumpal besar ini. Namanya salt and pepper. Oh, ini lebih besar lagi ini gambaran moldingnya ini yang mau ditandai molding ini juga molding ini ditandai. Ya, ya karsinoma sel besar, jadi kalau neuroendokrine sulit, tidak spesifik. Ini menyerupai gambaran karsinoma sel squamosa, sehingga kadang-kadang kita perlu bantuan dari neuroendokrine, bantuan dari imunohistokimia.
kimia dengan pemeriksaan tadi ya sinaptomisin, kromogamin atau CD5. Ini laser karsinoma, ini laser neuroendokrine karsinoma. Ini kita sampai laser karsinoma. Kalau mau neuroendokrine karsinoma, berarti kita harus pemeriksaan imunohistokimia. Ini gambarannya. Nah, histologinya, sama ini, sama paper, ini moldingnya kelihatan. Jika sulit, sulit sekali kita ngomong ini suatu neuroendokrine karsinoma. Kemudian karena paru itu dilewati semua darah ya, semua darah pasti akan lewat paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sehingga paru merupakan tempat metafasis utama dari semua keganasan. Dari hema payudara, tiroid, nasofaring, hepar, kolon, varium, tulang, habis semuanya bisa masuk ke paru-paru. Kemudian pleura, pleura biasanya penyakit karena infusi pleura, penyakit infeksi atau tidak infeksi. Kemudian juga ada tumornya, yang baik sering di tumor pleura adalah solitary fibrous tumor, ini mirip seperti jaringan fibros atau apa namanya fibroma, tetapi lokasinya di pleura dan dia berhubungan dengan berasal dari sel-sel otot pembuluh darah. Tadi saya sampaikan di awal ya, biasanya kan memang paru isinya adalah pembuluh darah dan alveolus sel-sel pneumosit tadi. Ini kalau tumor ya tidak jauh dari itu. Ini tumor-tumor dari dinding pembuluh darah, dia jinak sifatnya. Kemudian yang ganas adalah mesotelioma, dia berhubungan dengan asbes, paparan asbes, tapi karena asbes sekarang sudah banyak ditinggalkan dan perlindungan tidak memadai sehingga kejadian mesotelioma atau kanker tumor ganas pada mesotel sudah sangat menurun. Gambarannya bisa epitelial, bisa sampai ke sarkomatoid, bisa epitelial, bisa sampai sarkoma, seperti apa namanya deh, jaringan ikan. Oke, ini yang sering ditemukan di klinis deh ya. Jadi seringkali teman-teman dari paru itu mengeluh karena dari klinisnya ganas saat pemeriksaan apa bilasan itu juga kelihatannya ganas, tetapi hasil PA-nya kok selalu jinak, tidak ketemu tumor. Ternyata memang agak sulit deh. Dan, banyak sekali faktor yang mempengaruhi dari apa namanya dari keterampilan klinisi, keterampilan PH-nya, cara pendekatannya itu kan sulit. Ya kita bayangin aja deh, paru-paru itu kan tertutup ya, benjolannya nggak keraba. Kalau misalnya kita mau nyuntik, mau ngambil sampel paru itu, kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, itu paru dengan CT scan atau USG, ya kira-kira sama, apa ya. Tapi kadang-kadang kita nggak sampai, yang diambil tuh lokasinya tidak sesuai. Sehingga kadang-kadang memang walaupun klinisnya sudah benar ganas, tetapi sediaan yang dikirim itu tidak sesuai, maka nggak akan mungkin keluar ganas. Jadi nggak akan mungkin sepandai-pandai apapun seorang apa chef ya, ahli masak misalnya dia, kemudian dia di dalam karung, karung kemudian dia minta diambilkan telur untuk melihat telur yang paling bagus yang mana. Tapi karena kita blend, kita asal ambil, ternyata dapat tomat. Ya, sepinter-pinternya apapun chef itu nggak akan mungkin mendiagnosis tomat sebagai telur. Karena memang yang diminta ini telur, tapi yang diambil tomat. Jadi hal itu sama juga ketika kita mendiagnosis di paru-paru. Seringkali karena bukan karena patolognya yang bodoh atau bukan karena apa dokter parunya yang itu bukan, tapi karena memang gelarnya nggak pas atau yang dapat ternyata area nekrotiknya sehingga nggak dapat atau kadang-kadang itu kalau misalnya klinisinya masih baru itu nyemirnya nggak bagus, cara membuat slide-nya, cara membuat memperlakukan sediaannya itu tidak sesuai sehingga tumor-tumornya hilang sehingga nggak ketemu padahal ya yakin itu suatu keganasan itu dan sudah itu. Kemudian karena kita pakainya adalah sitologi, kita tidak bisa sampai 100% diagnosisnya, tidak bisa mendekati 100%. Ini beberapa sensitivitas sama spesifitas, sehingga kadang-kadang kita membutuhkan kombinasi deh. Misalnya FNA kalau di perifer ya, FNA dengan forceps nanti akan meningkatkan kemungkinan keberhasilannya. Berkolaborasi dengan washing itu bisa dengan dua-duanya nanti mudah-mudahan bisa meningkatkan sensitivitas dan spesifitasnya. Yang penting adalah lokasi tumornya tadi ya. Kalau lokasinya memang di perifer ya kita ambilnya yang lewat transtorakal. Kalau lokasinya di sentral lewat apa, lewat apa namanya
bronkoskopi, sehingga jangan sampai kebalik ya, perifer kan di bronkoskopi ya sampai tua nggak bakal dapat sel-sel tumornya karena emang nggak terjangkau oleh bronkoskopinya. Atau yang apa namanya tumornya di sentral, kita mencoba pakai yang dari perifer. Kadang-kadang jarumnya tidak mencapai di area yang diinginkan. Gitu ya. Oke, modalitas pemeriksaan patologi anatomi biasanya kita bisa pakai sputum. Ya, yang sputum bisa difiksasi dengan alkohol 75% walaupun hasilnya tidak terlalu sensitif. Bisa dengan bronkoskopi, nanti di sini bisa diambil bronchial washingnya, di apa namanya, dicuci, kemudian air bekas cuciannya diperiksa, atau dengan sikat, kita masukkan sikat sini kita ambil, atau dengan forceps itu juga bisa kita ambil. Ya ini bila ini sikatnya ya, walaupun mirip kayak sikat WC atau sikat botol, tapi harganya jutaan. Beda dengan sikat botol itu yang harganya mungkin lebih murah puluhan ribu ya. Oke, kalau ini kita biopsi korset masuk sini. Ya ini adalah korset biopsi. Ini beberapa teknik apa namanya pengambilan sampel nanti bisa teman-teman pelajari, dibaca karena memang tidak semuanya sudah ada di Indonesia. Ini misalnya adalah untuk uh, TTNA, transthoracal needle aspirasi. Jadi biasanya pasiennya akan di-scan dulu, ditentukan mana masanya yang akan diambil, kemudian dihitung jaraknya sama titik lokasi yang sesuai, sudutnya, jaraknya berapa, kemudian dilakukan anestesi, dimasukkan jarumnya, pasien dimasukkan lagi ke CT scan, apakah sudah tepat? Kalau sudah tepat, Pak, jarumnya dimasukkan, nanti pastinya akan di CT scan lagi, dilihat, benar nggak? Jarumnya itu sudah sampai di masanya, sudah sampai masanya baru dilakukan pengambilan sampelnya, sehingga memang butuh waktu dan butuh ketelitian yang tinggi, dan sering sekali miss juga. Oke, ini ada ya tadi ya kalau misalnya apa namanya dia squamous lokasinya di sentral, biasanya lebih bagus kalau kita ngambilnya dengan bronkoskopi. Sedangkan adeno yang lokasinya di perifer, lebih enak kita menggunakan adeno apa namanya teknik dengan FNAB. Ya. Kemudian saat ini emang paling banyak sudah berkembang untuk tes-tes molekuler dari targeted terapi, terapi individual, salah satunya adalah EGFR. Karena EGFR ini kalau dia positif, maka bisa diberikan terapi anti tirosin kinase. Ya, terapinya mahal, pemeriksaan juga mahal, tapi apa namanya, pemberian ini tidak bisa menyembuhkan deh. Tidak bisa menyembuhkan, hanya menghambat dan memperbaiki kualitas hidup si pasiennya. Sehingga pasien masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, berkumpul dengan keluarga, tidak merepotkan keluarga yang lain. Ini tadi walaupun demikian ternyata mutasi EGFR sangat sedikit ya, kira-kira 20% saja dari seluruh tumor paru, tumor ganas paru. Yang lain ada yang KIRAS, EGFR. No mutation ini bukan berarti nggak ada deh ya. Ini biasanya belum ketemu. Nanti setelah teman-teman jadi profesor, jadi peneliti, mungkin nanti akan berkurang lagi. Semakin banyak penelitian, maka semakin banyak area-area yang tidak tidak diketahui ini. Ya, ini terapi-terapinya, ini keluhan-keluhannya ya. Lokal efek dari apa namanya? Lokal efek dari apa namanya? Iya, karena penyebaran dari tumor atau bisa menyebabkan beberapa keluhan itu ya. Eh, Oke, ini terapi-terapi nanti mungkin akan diberikan oleh teman-teman dari bagian penyakit dalam, terutama konsultan hemato-onkologi. Kira-kira apa saja yang diberikan. Dasarnya nanti di gambaran PA, gambaran molekuler, IAC, dan yang lain-lain itu untuk menentukan, oh kira-kira terapi apa yang paling sesuai untuk pasien ini, gitu ya. Ya, ini nanti teman-teman enak nih, harus pinter, pinter-pinter milih obatnya. Hmm. Ya, jadi yang perkembangannya dulu, jadi itu awal-awalnya kita mendiagnosis itu setelah dari makroskopis ya. Jadi pasien sudah meninggal, dibedah, dilihat, oh ternyata kalau orang yang sakit paru, sesak meninggal karena paru, kalau ada tumornya, ternyata gambar makroskopis seperti ini, misalnya itu. Ternyata setelah berkembang, ada penemuan optik, penemuan mikroskop, bisa kita lakukan pemeriksaan dengan mikroskop tanpa harus menunggu pasien meninggal, gitu ya. Kemudian setelah itu berkembang lagi dengan imunohistokimia, in situ hibridasi atau dengan menggunakan teknik apa namanya teknik imunofluorescen, kemudian lanjut lagi dengan PCR.
sehingga nanti diagnosisnya yang diharapkan adalah langsung deh kayak di film-film itu begitu sampel darah atau sampel apa dimasukkan itu scan aja ya nanti akan keluar oh ternyata pasiennya ada mutasi di gen berapa misalnya di 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa aja ya ada berapa mutasinya nah kalau mutasi seperti itu adalah kemungkinan apa seperti itu adalah dimiliki oleh tumor apa jadi nah tinggal di scan kita tahu keluar oh ternyata pasien ini adalah penyakitnya ini oh pasien ini penyakitnya ini dari profil gambaran genetiknya ya CR ya PCR-nya ya nanti akan kelihatan harapannya seperti itu ini pemberian terapi tadi ya apakah dia bisa diberikan terapi anti tirosinase atau terapi kemoterapi yang berbasis dengan apa namanya platinum atau yang lain itu pakai ini monggo kalau mau dipelajari teman-teman yang tertarik jadi dokter penyakit dalam apalagi konsultan onkologi boleh dipelajari atau dokter bedah onkologi juga dia bisa memberikan pilihan terapinya. Seitu saat ini yang paling baru, ini baru tahun 2020 ya, adalah tentang imunoterapi. Mungkin saat ini agak bekerja juga, karena ada banyak terapi-terapi, apa nih, terapi sekretor, terapi-terapi yang lain yang dipakai. Tapi sekali lagi deh ya, terapi-terapi yang apapun yang dipakai untuk kanker, itu tetap hasil akhirnya tetap tidak terlalu memuaskan. Pasiennya pasti akan meninggal ya. Tapi biasanya memperbaiki kualitas hidup. Kemudian nanti sistem penamaannya bukan berdasarkan apa namanya penamaan yang itu berdasarkan organ atau apa, nanti langsung berdasarkan molekuler. Jadi nanti mungkin nggak ada penyakit apa nih, penyakit pneumonia nggak ada. Atau penyakitnya mungkin diagnosanya pakai apa seperti ini smart CCP1 mungkin mutasi di mana layanan bikin apa bla 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 nanti itu keluar keluar gambaran molekulernya yang menunjukkan bahwa terjadi proses infeksi atau pneumonia pada paru nanti akan keluar juga pilihan terapinya ya base molekuler tipenya kemudian akan keluar oh terapi jadi seperti ini di awalnya kan di pusat sintosis nanti ada idea mutan nanti lama-lama terapinya ada H3K2 7M mutan nah, seperti ini ada mutan N1P19 di delete seperti itu. Nanti namanya akan seperti itu nih tumor-tumor eh, apa penamaan tumor berikutnya akan lebih enak seperti itu karena dengan penamaan seperti ini kita akan bisa menilai oh ternyata ada mutasi ini kita bisa menilai oh ternyata terapinya yang paling bagus adalah apa nanti ya. Nah ini yang pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan paru banyak sebenarnya ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan di paru yang menjadi masalah adalah di Indonesia itu sistem kesehatannya belum bagus sehingga tidak bisa dibiayai oleh asuransi sehingga sangat terbatas. Kalau bisa seperti ini enak, jadi pasien bisa mendapatkan terapi yang paling sesuai untuk dia. Tapi kalau di Indonesia batasannya hanya sama EGFR saja, mana EGFR adekuat, biopsi, kemudian EGFR ada, ya tirosin kinase ada. Ya, tapi EGFR kalau ada positif baru dia dilakukan pemberian obat anti EGFR. Yang lain tidak diperiksa nih. Padahal kalau diperiksa juga bisa memberikan informasi untuk pilihan terapi yang sesuai. Tapi harganya mahal. Itu bisa sampai puluhan sampai ratusan juta hanya untuk diagnosis saja, belum terapinya. Ya, mungkin itu saja ini yang bisa saya sampaikan pas 15-15. Monggo, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan langsung atau bisa lewat chat di kolom chatting. Kalau malu juga bisa lewat apa namanya koordinator kelasnya nih ya. Silakan tanyakan, nanti saya bisa jawab. Ya. Terus kemudian sambil menunggu pertanyaan, kalau untuk absensinya tadi dari Mbak Novi KPK minta untuk koordinatornya dia manual saja, manual ditandatangani, nanti tolong serahkan ke saya deh ya di lantai 8 hari Selasa. Jadi saya izin aja. Selasa atau setelah itu nanti saya tandatangani biar nanti diserahkan ke bagian KPK. Karena kalau tadi mau buka OCW ternyata harus membuka 20 grup dan saya nggak yakin nanti semuanya bisa absen nanti kasihan yang udah ikut tetapi lupa absen di OJW akhirnya nggak ke absen. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kan, mungkin bisa kita akhiri. Mohon maaf apabila ada salah dan khilafnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.
Iya, sama-sama deh, saya Jelif ya.